dan kekar iman mereka kepada Allah dan Nabi Muhammad. Akan tetapi ada satu sisi, bahkan sekalipun mereka sudah beriman, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini menjadikan mereka yang tadi beriman keluar dari keimanan. Ya. Nah, tidak lain semua itu dikarenakan mereka tidak menangkap dan menerima apa yang didatangkan Allah, apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad dengan imannya, melainkan diterima dengan akal, logika. Akal itu anugerah dari Allah. Ilmu itu juga kemuliaan yang Allah tawarkan bagi setiap hamba-hambanya untuk mengambilnya, ya, atau membiarkannya. Yang beruntung terhadap tawaran mulia mereka ambil. Tapi di sisi lain, logika dan ilmu tidak akan pernah sinkron jika tidak dilibatkan di dalamnya pondasi pokoknya, utamanya adalah iman. Ya, iman. Maka sebagian ulama mengatakan akal yang tidak diikat dengan iman atau logika yang tidak diikat dengan iman akan menjadi liar pola pikirnya. Ilmu yang tidak diikat dengan iman akan menjadikan si pemilik ilmu sembarangan di dalam memahami satu kejadian. Berarti yang paling penting di sini adalah iman. Ketika orang diberikan anugerah yang paling besar yaitu iman, mereka tidak boleh juga tidak memahami, atau bahasanya bodoh. Karena di sisi lain Allah anugerahkan akal dan Allah persiapkan ilmu. Tapi akal, logika, dan ilmu sepintar apapun manusia, secerdas apapun keilmuan manusia, kalau tidak diikat dengan iman itu akal dan ilmunya, yang si akal menjadi liar, yang ilmunya menjadi sembarangan. Walaupun titelnya tinggi, walaupun gelarnya profesor, doktor, walaupun dia berpuluh tahun sekolah mencari ilmu di luar negeri, ya, diingat baik-baik, akal, ilmu harus diikat sama pemiliknya, orang beriman, oleh imannya. Hancurnya generasi Abbasiyah itu karena manusianya di zaman tersebut lebih mementingkan dan mengkedepankan logika, padahal mereka itu berilmu, ulama. Hanya saja ulamanya tersesat, akhirnya dia menyesatkan. Maka hancurlah itu generasi Abbasiyah, ya. Setelah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, nah baru
kelang berapa, hampir 100 tahun dari situ muncullah yang namanya pembaharu Utsmaniyah. Jadi kalau kita telusuri sejarah itu, Bani Abbasiyah itu yang menghancurkannya itu adalah mereka para ulama yang mengedepankan ilmu kalam, sehingga Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak baik di dalam penafsiran dan pencernaan, dan itu lebih masyhur dikenal oleh kalangan penuntut ilmu pemahaman Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Pemahaman yang menyimpang, yang mensifatkan Khalik seperti makhluk. Itu diantaranya. Al-Khalik Allah, makhluk adalah ciptaan. Sampai-sampai di penghujung Bani Abbasiyah itu, ulama-ulama di masa itu dipenjarakan. Siapa di antaranya? Al-Imam Al-Mujtahid Al-Alim Al-Allama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pernah, setelah wafat Imam Syafi'i, yang dipenjarakan di antara ulama-ulama murid-murid beliau Al-Imam Al-Muhaddits Al-Mujtahid Al-Allama Ahmad bin Hanbal. Semua imam madhab. Kenapa? Karena yang menjerumuskan mereka ia juga ulama, hanya saja mereka Mu'tazil. Salah satu pokok yang ditampilkan di masa tersebut apa? Bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dan mereka mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pemikiran-pemikiran logika ini, ya, yang mempelajari daripada ilmu kalam dari bangsa Yunani, ya, sehingga mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi imam madhab mempertahankan akidahnya guna menyelamatkan umat setelahnya dan mengikrarkan bahwasanya Al-Quran kalamullah, sehingga mereka mengatakan Allahu Sami'un Basir, disamakan kayak manusia, kayak makhluk. Sami'un mendengar, berarti Allah punya telinga. Basirun, Allah melihat, mengetahui, berarti pakai mata, ya. Dan mereka bukan orang yang tidak paham. Mereka orang yang paham. Menangnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mengedepankan ideologi atau logika itu ketika masih menjabat Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi ketika beliau meninggal, setelah beliau wafat, turun kepada anaknya, dan di situ mereka memenangkan pertarungan, berbalik keadaannya. Ulama ahli sunnah wal jamaahnya disiksa, dipenjara, dicambuk, ya, dibunuh, dipenggal kepalanya, bahkan sampai ke tingkat seperti itu. Tapi mereka tetap tegar. Semua mereka syahid di jalan Allah. Semisal itu juga peristiwa Isra wal Mi'raj, ya.
Tidak bisa kita mutlak menggunakan logika atau dengan ilmu saja. Ada kalanya syariat hukum Allah masuk logika, ada kalanya tidak bisa diterima dengan logika. Ya. Makanya di situ Allah awali dengan firman-Nya Subhanalladzi, seperti yang sudah kita jelaskan. Allah memulai dengan zat-Nya, bukan dengan makhluknya atau dengan waktu dan lain sebagainya, tapi dengan zat-Nya. Karena itu hanya Dia Allah yang mampu. Asra, yang memperjalankan. Nah, di sini kan saya sudah uraikan, di mana ada fi'il pasti ada fa'il. Dan mafhumnya, kalau sudah kita mendengar diperjalankan, berarti ada yang berjalan, ada yang menjalankan. Mobil berjalan, tidak mungkin sendiri. Motor berjalan, tidak mungkin jalan sendiri. Betul nggak? Mesti ada yang menjalankan. Maka pahamnya Nabi kita Muhammad dari sebagian malam diperjalankan, siapa? Allah lah yang memperjalankannya. Maka di situ Allah firmankan asra, bukan yasra atau yasira, enggak. Sara, enggak. Tapi asra. Jadinya fi'il madi, ya, fi'il madi majhul. Semen. Ada yang percaya wahwa siddiq, yang tidak percaya murtad. Terlebih yang tidak Allah anugerahkan iman pada diri mereka, semisal Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain daripada pembesar Quraisy minal kufar, ya. Dikatakan musannif, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Masjidil Haram, ada riwayat yang mengatakan Nabi berada di rumahnya, kemudian terbelah langit atap rumah. Ya. Ada riwayat yang mengatakan ketika Nabi sedang di Hijr Ismail, antara tidur dan tidak tidur, datang malaikat Jibril atas perintah Allah dan membawa kendaraan yang bernama Burak yang digunakan untuk tunggangan Rasul melangsungkan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa ya, ila la nihayatalah, sampai tidak ada batasan kecuali Allah yang tahu. Berjumpa Allah lalu kembali ke kota Mekah dan mengabarkan apa yang barusan terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkannya kepada kita umat manusia, sehingga kita ini paham bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya di mata Allah. Tidak ada artinya kita ini di mata Allah selagi manusia-manusia tersebut berupaya untuk menyamai Allah. Dalam arti beberapa sifat yang memang semestinya itu milik Allah dan memang milik Allah, semestinya hanya Allah saja yang boleh
memiliki, tiba-tiba ada manusia dari hamba ciptaannya ingin menyerupainya. Apa salah satunya? Mutakabbir. Ya. Itu sifat Allah. Makanya Allah paling tidak suka kalau ada orang takabur, karena itu milik Allah. Ya. Sombong, merasa bagaimana semua tidak ada arti di mata dia, itu sifatnya Allah. Contohnya apa? Ketika Allah mengumumkan, memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengumumkan kepada semua makhluknya yang ada di langit, untuk Nabi Muhammad itu adalah salah satu sifat mutakabbirnya Allah keluar. Seperti Allah mengatakan kepada kita manusia, langit ciptaanku, tidak ada tiang, siapa yang bisa? Itu kan daripada pengaplikasian sifat takabur. Kalau bukan aku, runtuh tuh langit. Allah berkata seperti itu. Takabur enggak kalau seandainya manusia yang mengatakan seperti itu? Tapi kalau Allah, takabur, wajar, karena itu punya dia. Allah yang punya sifat mutakabbir, tidak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau makhluk ciptaannya niru. Ya. Mati tuh orang, tidak hidup tuh kalau tidak aku biayai hidup. Nah, kalau aku kasih makan, mati kelaparan, tidak boleh makhluk yang ngomong seperti itu. Itu sifat takabur namanya. Cuma Allah yang boleh. Allah menceritakan surga itu begini begitu, itu kan diantara kebesaran Allah dan sifat takabir. Tapi layak karena Dia yang mempunyai, yang menciptakan semuanya. Yang tidak layak kita, ya. Maka dari itu banyak sekali hikmah dan keberkahan dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang bisa kita petik untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga mendapatkan keselamatan bagi manusia tersebut, dunia dan akhiratnya. Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau didatangi Jibril, terjadi proses pembelahan dada, dan itu disepakati oleh para ulama melalui hadis-hadis sahih bahwasannya peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad itu terjadi semasa hidup beliau 4 kali. Pertama, saat beliau diasuh oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Kedua, saat usia beliau 12 tahun. Ketiga, saat beliau dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul, ya, umur 40 tahun. Dan kelang 11 tahun dari itu ketika beliau ingin di-Isra Mi'rajkan. Nabi melihat, Nabi dalam keadaan sadar tapi tidak ada rasa sakit. Lalu setelah dibersihkan dengan air Zam-Zam atau air Kautsar yang dipilihkan, ternyata Allah berkehendak air Zam-Zam. Di sini khilaf ulama. Telaga Kautsar airnya sama air Zam-Zam, mana yang lebih mulia? Yang muktamad adalah air Zam-Zam, karena dengan itu digunakan untuk mencuci hati Nabi Muhammad, ya. Dan air Zam-Zam itu sumur yang akan diangkat dan tetap akan mengalir sampai ke surga, ya. Kalau Kautsar adanya di akhirat, bukan di dunia.
bukan di alam dunia, tapi memang dipersiapkan sama Allah. Telaga Kautsar itu untuk umat Nabi Muhammad menikmatinya, ya. Lebarnya itu dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke timur, lebar itu Telaga Kautsar. Berarti besar betul, ini enggak? Barat, timur, utara, selatan. Utara itu atas ya, betul ya? Mana ujungnya? Kan utara atas, utara ya. Selatan bawah, betul. Barat sono, timur situ ya nggak? Ujungnya mana? Kita ambil barat dan timur, ujungnya mana? Mana ada ujungnya? Bukan bumi bundar itu, ujung bumi, ujung barat, ujung timur bumi itu enggak, kecil. Ujung barat, ujung timur bumi itu masih masuk ke dalamnya. Planet-planet itu masih masuk ke dalamnya. Dan gelas cangkir yang disiapkan sama Allah sebanyak hitungan bintang yang ada di langit. Ada berapa langit? Lapis langit. Berapa banyak? Itu hitung sendiri. Kayak film Kuci-Kuci Utahi. Ada anak kecil yang ya, ditanya kenapa? Hitung bintang, bingung dia. Hitung lagi dari awal. Hitunglah. Mungkin itu film ngarahnya ngitung bintang tuh ngitung baca hadis Nabi itu kali dia. Ya, hitungan gelasnya sebanyak bintang di langit, lalu dihitungnya sama produsernya. Yang minum air Telaga Kautsar tidak merasakan kehausan lagi, tidak kenal haus setelahnya. Semoga Allah muliakan kita, bisa merasakan itu air Telaga Kautsar, dan langsung yang mendulanginya, yang nyuapinya tangan Nabi Muhammad SAW. Bukan ngambil sendiri, tapi Nabi Muhammad nunggu di Kautsar. Baru lewati Shiratal Mustaqim. Zam-zam termasuk air yang sangat mulia, ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan al-ma'u zamzam lima syuribalahu. Zam-zam itu tergantung yang minumnya. Kalau yang minumnya niatnya kenyang, tidak perlu makan lagi dia, kenyang dia. Jadinya yang mengenyangkan minuman. Ya, sahabat Abi Dzar itu datang dari Yaman, nggak ada lagi makanan, dia tiap hari cuma minum zam-zam sampai dia punya badan tuh gemuk, kalah Reza gemuk. Ya, selama 11 hari kurang lebih itu minum air zam-zam, makanan nggak ada lagi, tapi gemuk. Ini niatkannya untuk mengenyangkannya, itu air zam-zam. Dengan itu Nabi dibersihkan hatinya, air zam-zam. Lalu Jibril mengatakan, naiklah ke atas tunggangan buruk ini. Yang kita udah jelaskan, buruk itu ya dipilih sama Allah karena 40.000 tahun kangen sama nabinya, asyik. Akhirnya dia termasuk binatang hewan yang dalam surga yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tunggangan kendaraan Nabi Muhammad dalam perjalanan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam perjalanan ini menuju ke Masjidil Aqsa, sampai ke satu tempat Jibril singgah dengan Nabi Muhammad dan mengatakan kepada Rasul untuk turun sebentar, lalu mendirikan sholat di tempat tersebut. Setelah ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Rasulullah itu habis sholat di tempat namanya Taibah. Ya, jadi dari Mekah itu, dari Masjidil Haram Mekah, melangsungkan dengan buruk perjalanan sampai di satu tempat disinggahi. Kemudian Nabi diperintahkan sholat di situ.
Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, dan Jibril menjelaskan. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, tahukah engkau tadi sholat di mana? Maka jawab Nabi, tidak tahu. Dijelaskan, engkau sudah melakukan sholat di Thaibah. Thaibah itu Madinah, kota Madinah. Di tempat ini engkau akan hijrah, kata Jibril. Ke tempat ini engkau akan hijrah dari Mekah. Lalu naik lagi ke tunggangannya kendaraan tersebut dan melangsungkan lagi perjalanan sampai di satu tempat lagi singgah dan sholat lagi. Waktu ditanya sama Jibril, jawabannya sama. Kembali dijelaskan oleh Jibril bahwasanya Nabi Muhammad sholat di Tur Sina, satu tempat yang dimana Nabi Musa alaihi salam pernah berdialog dengan Allah, di Bukit Sinar. Di situ Allah dan Nabi Musa berdialog, menerima wahyu. Lalu melanjutkan lagi perjalanan, di satu tempat singgah lagi. Kejadiannya sama, dijelaskan oleh Jibril, engkau sudah melaksanakan sholat di tempat Nabi Isa dilahirkan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya asar itu bekas peninggalan, itu memiliki keberkahan. Kalau tidak seperti itu, maka tidak di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan tentang makna barokah, termasuk surat Al-Isra itu sendiri. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Ada berkah. Nabi Isa diberikan keberkahan sama Allah, dimanapun dia berada selalu membawa keberkahan. Nabi Nuh begitu juga, selalu memiliki keberkahan. Nabi Ibrahim begitu juga. Dan kalimat barokah ini itu haknya Allah, milik Allah. Bisa Allah letakkan di mana saja. Maka ada kalanya keberkahan itu diletakkan Allah di air hujan, di tempat, waktu, zat, orang, individu. Nah, itu sudah kehendak Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri barokah di dalamnya. Al-Quran itu sendiri barokah. Kalau tempat seperti Makkah, sungguhnya masjid yang pertama dibangun di atas bumi, alladzi bi Bakkah mubarakah. Bakkah itu artinya Mekah, Ka'bah itu. 4 keberkahan tempat. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Nabi, sholat di tempat-tempat yang diturunkan Jibril, menunjukkan di situ memiliki athar dan keberkahan, agar kita orang-orang setelahnya yang beriman tidak dangkal pahamnya, tidak dangkal pemahaman. Hadir majlis ada berkahnya, di majlis itu berkah. Ziarah aulia salihin itu berkah. Itu namanya berkah dari sisi tempat. Ada sisi waktu,
banyak, menunjukkan makna keberkahan. Baru setelah dari Bethlehem tempat Nabi Isa dilahirkan, dilanjutkan lagi perjalanannya ke Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis ini Palestina itu negerinya para anbiya wal mursalin sebelum Nabi Muhammad, ya, daripada para anbiya, para nabi-nabi, ya, keturunan Bani Israel, ya. Di situ semua mereka itu banyaknya di situ lahirnya, dan dakwanya juga di situ. Dan yang kedua kali setelah masjid kedua yang Allah letakkan di atas bumi itu Masjidil Aqsa, setelah Masjidil Haram, Ka'bah itu, walaupun belum terbentuk seperti yang saat ini, tapi lokasinya baratnya ada satu tanahnya itu sudah dialokasikan, itu masjid punya. Jadi tidak heran kalau seandainya di kota Mekah itu ada namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Kenapa? Yang pertama, ketika Rasul sholat, kiblatnya pertama kemana sebelum Masjidil Haram? Masjidil Aqsa. Setelah turun ayat, ya, pindah arah kiblat ke Masjidil Haram, Nabi di tengah-tengah sholat berbalik mengarah ke Masjidil Haram, dan dinamakan itu masjid dua kiblat sampai saat ini, ya. Jadi kiblat umat Islam dulu sebelum Masjidil Haram Masjidil Aqsa, karena itu kotanya para anbiya wal mursalin. Setibanya Nabi di Baitul Maqdis, ternyata aku melihat, kata Nabi, banyaknya para malaikat yang turun dari langit menuju ke Masjidil Aqsa tersebut, ya. Dulu rutenya para malaikat itu situ aja, karena memang para anbiya mursalin itu banyaknya di situ, lahirnya situ, besarnya di situ, ya, kemudian dakwahnya di sekitaran itu, tempat yang mubarak. Jadi banyaknya turun malaikat yang didapatkan dan dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kabar baik, al-bisyarah, ya, serta kemuliaan, ya, artinya memuliakan Nabi Muhammad. Bisyarah itu dengan memuliakan kedatangan Nabi kita Muhammad atas perintah Allah. Semua malaikat tersebut yang turun ke Baitul Maqdis, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Datang tuh turun cuma ngucapin salam aja, menyambut kedatangan asyraful makhluqin, semulia-mulianya makhluk, itulah Nabi Muhammad, ya. Ngucapin salam aja. Nabi-nabi yang lain kagak ada seperti itu. Semua malaikat diperintahkan Allah turun untuk cuma mengucapkan assalamu alayka ya awwalu wa ya akhiru wa ya hasyiru, ya, itu ucapan mereka para malaikat kepada Nabi Muhammad. Dan ini kalimat memiliki makna, ya awal, ya akhir, ya hasyir, ya. Kenapa tidak assalamu alayka ya Rasulullah, ya Muhammad? Enggak, tapi para malaikat itu diberikan, diajarkan sama Allah, dikasih tahu, ini loh ucapan yang mesti kalian ucapkan saat menyambut kedatangan kekasihku Muhammad. Apa ucapan salamnya? Assalamu alayka ya awwal, assalamu alayka ya akhiru, assalamu alayka ya hasyiru. Bertanya Rasulullah kepada Jibril, apa arti salam itu? Tahiyat dari mereka nih para malaikat, kok
tidak seperti biasanya salam. Kata Jibril, itu salam perintah mandat langsung dari Allah, karena ya, yang pertama, assalamu alayka ya awwalu, karena engkau adalah pertama kali Nabi dan Rasul di sisi Allah pada hakikatnya. Assalamu alayka ya akhiru, dan engkau terakhir daripada para nabi yang diutus. Tapi kenabian Nabi Muhammad bukan di alam ruh ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi nabi dan rasul sebelum Nabi Adam diciptakan ya. Dan bukti daripada itu ketika Nabi Adam tergelincir dengan apa yang dilarang oleh Allah, lalu didekatin dan dimakan dari salah satu buah di dalam surga, Nabi Adam itu selama 40 tahun ya. Ada ulama mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 100 tahun bertobat kepada Allah, kagak diterima taubatnya, belum diterima sama Allah. Tapi ketika Nabi Adam membawa nama Nabi Muhammad, bertawassul, berwasilah, bawa nama Nabi Muhammad, langsung diterima sama Allah taubat Nabi Adam ya, langsung diterima. Tanya Allah ke Nabi Adam, tahu dari mana engkau Muhammad, wahai Adam? Jawab Adam, ya Allah, ketika aku pertama membuka mataku lihat di tiap dinding tiang kerajaanmu tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan aku tahu engkau tidak menggandengkan namamu dengan nama Muhammad, melainkan Muhammad ini manusia yang mulia di sisimu sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama Allah, betul yang kau ucapkan wahai Adam ya. Sesungguhnya Muhammad adalah khatamun nabiyyin dari anak keturunanmu nanti, generasi setelahnya manusia, dan dia penutupnya para nabi. Kau pertama nabi, dan nanti Muhammad terakhir nabi sebagai penutup, dan dengan sebab Muhammad aku ciptakan kau. Allahu Akbar. Dengan sebab Nabi Muhammad aku ciptakan kau wahai Adam. Jadi sekarang siapa yang dapat berkah ya? Adam mengambil berkah atau Adam dari berkahnya Nabi Muhammad? Semua itu dari berkah Nabi Muhammad. Semua itu dari keberkahan Nabi Muhammad. Mau ente nafikan, mau ente hilangkan, mau ente bilang tidak bakal bisa ente. Semua itu ya, atas keberkahan Nabi Muhammad, dari yang kita dapatkan, dari yang kita rasakan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak bakal pernah luput dari keberkahan Nabi Muhammad. Dan hasyiru artinya apa? Yang nanti pertama kali terbelah bumi ini, yang pertama kali dibangkitkan nanti di hari kebangkitan adalah Nabi Muhammad. Ketika sudah tidak ada manusia di atas bumi ini, sudah mati semua makhluk ciptaan Allah, sekarang hari kebangkitan namanya. Siapa yang pertama kali keluar? Bumi mana yang pertama kali terbelah dan keluar penghuni kuburnya? Makam Nabi Muhammad, kuburan Nabi Muhammad yang pertama terbelah ya. Dan disitulah Nabi Muhammad ya, pertama kali dibangkitkan dan dikumpulkan dengan umatnya. Bayangin nanti umat Nabi berapa ratus, berapa juta, berapa miliar umat Nabi Muhammad. Kita satu stadion aja belum tentu bisa melihat tuh kalau ada ulama besar di halaman depannya tuh, di atas panggung ya. Kalau kalikan 2 stadion ya. Kalau setarakan umpama, walaupun seluas lautan, umpama lautan itu adalah bumi yang rata ya. Soalnya Nabi Muhammad di ujung, apa bisa yang di ujung sini melihat?
ketika semua umatnya itu dikumpulkan, mana ada bisa. Yang bisa siapa? Yang waktu di dunia dekat sama Nabi, di sono dekat nanti sama Nabi. Yang dekat sama Nabi di dunia siapa? Yang punya kuat hubungan hatinya sama Nabi, di sana nanti dia dekat sama Nabi. Yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi waktu masih hidup, nanti di sana mereka yang paling dekat dengan Nabi. Yang betul-betul membenahi cara wudhunya dengan betul dan melebihi basuhan wudhunya, itu yang paling kental dikenal dan diketahui oleh Nabi bahwasanya itu umatnya. Kayaknya kalau wudhu itu sempurnain ya, ada namanya tahjil, itolatul wurra, memperpanjang basuhan wudhu, artinya dilebihkan. Misalnya kalau tangan dilebihkan sampai lengan di atas, rambut kalau bisa dibasahin semua, wajah kemudian dilap juga, lehernya dibasahin. Ini namanya melebihkan basuhan. Nah, orang yang begitu nanti hari kiamat cahayanya kagak rata sama kayak ini lampu ini, rata semua nih. Yang melebihkan basuhan wudhu dia yang paling terang cahayanya, tapi terangnya lurus ke atas, jadi enak kelihatan gitu. Nah, oh yang sono pisah-pisah ini, nanti disatukan sama malaikat. Ini yang mau menyempurnakan ibadah wudhunya. Nabi enak, lebih kenal, lebih cepat Nabi mengenalnya. Oh, ini umatku pasti sudah, cuma mereka aja yang mendapatkan kelebihan seperti itu, umat yang lain kagak. Cuma umat Nabi Muhammad ya. Sama siapa lagi? Orang yang 7 tahun mengumandangkan adzan tidak stop, tidak terputus selama 7 tahun ya. Dia punya kepalanya panjang nanti, bukan maksudnya gambaran kayak film karton ya, kepalanya panjang tuh, jangan ente gambarkan seperti itu ya. Dia paling tingginya onuk itu leher, artinya dia punya cahaya itu beda sendiri gitu. Penting 7 tahun tidak stop mengumandangkan adzan ya, kecuali kalau udzur seperti sakit dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Mudah kita masuk ke dalam perkumpulan Nabi Muhammad yaumul qiyamah wa fil mahsyar. Kuatkan hubungan hati kalian dengan Allah dan Nabi Muhammad ya. Sarana yang paling cepat untuk membuat satu ikatan hubungan dengan Rasulullah, pertama dakwah ilallah ya, dakwah ilallah. Yang kedua al-khidmah ya. Saya bilang sama kalian berkali-kali, jangan sepelekan khidmah. Jangan pernah anggap biasa aja itu khidmah, sudahlah ada yang melakukan, sudahlah ada yang, jangan. Itu artinya alhamdulillah takutnya menyepelekan ya. Itu sarana paling cepat untuk membuat ikatan hubungan dengan Nabi Muhammad, al-khidmat dalam agamanya dan dakwahnya. Dan di situ Nabi Muhammad dipersilahkan oleh Jibril untuk menjadi imam. Nah, tabarukan di Baitul Maqdis. Salat Nabi di situ menjadi imam, dan semua arwah para nabi dari mulai Nabi Nuh aja ini, ya, dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Isa. Ya, mana Nabi dan Rasul mulai dari zaman Nabi Nuh sampai ke Nabi Isa menjadi makmum Nabi Muhammad di belakang. Nabi Muhammad jadi imamnya. Walaupun terakhir Nabi kita diutus, tapi beliau tetap menjadi imamnya para Nabi dan Rasul. Jadi arwahnya para Nabi dihadirkan sama Allah mulai dari Nabi Nuh keturunannya sampai Nabi Isa yang terakhir menjadi makmum, dan Nabi Muhammad menjadi imam, hatta Jibril menjadi makmum Nabi Muhammad. Itu Allah yang membanggakan itu. Allah itu ngutus malaikat semua turun, kasih salam sambut kekasihku, udah mau datang nanti ke Baitul Maqdis, sambut dengan
salamnya yang seperti ini, kata Allah. Apa enggak itu Allah membanggakan? Betul lah. Siapa berarti yang boleh bangga? Sifat bangga cuma milik Allah. Mana boleh kita punya sifat seperti itu ya. Sifat Allah mau ente pakai, mau ente curi, marah pemiliknya. Ente punya motor dicuri sama orang dan ente tahu pencurinya, masa ente diem aja ya. Lain kalau ente produksi motor, punya pabriknya, mungkin ente sedekahkan satu motor gitu kan. Atau ente punya barang diambil sama orang, ente tahu yang ngambilnya dan ente melihat, diamin aja, ya kagak, pasti ente marah. Nah, begitu juga sifat Allah yang tidak seharusnya kita manusia mencurinya, ya jangan dicuri, nanti Allah marah ya. Sombong itu sifat Allah, jangan kau curi ya. Merendahlah di hadapan, baru disayang sama Allah. Begitu caranya ya. Satu-satunya hanya Allah, semua harus kepada Allah, ikhlas artinya ya. Jangan kau riya, minta dipuji, senang dibilang sama orang, senang diangkat sama orang, senang disebut-sebut namamu di halayak orang. Riya itu kan namanya ya. Itu syirik, menduakan Allah, sudah syirik kecil kata Nabi. Syirik kecil. Yang paling aku takuti kata Nabi setelah perbuatan yang paling aku khawatirkan dan aku takuti ada pada diri umatku, dalam hati umatku, adalah perbuatan syirik kecil. Kalau syirik besar menduakan Allah jelas-jelasan, terang-terangan. Tapi ada namanya syirik kecil ya. Dia menduakan Allah tapi tidak dia sadari, bukan menyekutukan dengan menyembah Tuhan lain, mengimani atau meyakini ada Tuhan lain. Itu syirik besar. Tidak ada ampun yang seperti itu, tidak ada kata maaf orang berbuat syirik. Tapi di sisi lain ada syirik kecil, apa? Yang menduakan Allah. Ketika kita melakukan amal ketaatan, kebaikan, tujuannya untuk orang lain. Kenapa enggak tujuannya sama Allah gitu loh? Kan kau beribadah, yang kita pakai ini sarananya adalah ibadah. Itu harus mutlak kembali kepada pemiliknya. Kenapa ente minta sama yang lain? Pujian, ucapan baik, ini perhatian, biar diketahui. Nah, itu syirik kecil namanya ya. Ketika berbuat baik tidak ada makna ikhlas. Ikhlas itu apa? Kan karena Allah, tapi dia karena selain Allah. Betul. Makanya itu dikatakan, kata Nabi, syirik kecil ya. Jadi kalau seandainya ente berbuat ikhlas, sudah semata karena Allah, tidak ada usah selain Allah, nggak ada selain Allah gitu, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah diingat-ingat, nggak usah disebut-sebut kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Simpan gitu nah. Dipelihara amal baik ketaatanmu tuh dipelihara ya. Sedekahmu itu dipelihara, kau nolong orang itu dipelihara, jangan dimusnahkan. Musnahkan bagaimana? Ya ketika kau salah niat di dalam beramal baik, minta pujian orang. Ketika berbuat amal baik, senang dibilang sama orang, senang dipuji sama orang, tidak bisa memelihara amal ya. Tidak bisa dia memelihara amal baiknya. Ini salah satu perbuatan syirik kecil. Jadi setiap amal kebaikan itu peliharalah. Kalian yang melakukan, kalian yang harus memeliharanya. Dengan apa? Tidak diungkit, tidak disebut, tidak digembor-gemborkan. Tidak usah ada yang tahu kecuali Allah yang memberikan nikmat tersebut. Simpan baik-baik. Jangan terlintas di hati pengen dipuji orang, biar dibilang orang begini. Sudahlah, banyak hadisnya yang menjerumuskan daripada orang-orang yang melakukan perbuatan baik itu bukan karena Allah Ta'ala, itu ujung-ujung diseret sama malaikat dan dilempar ke neraka. Walaupun gambarannya baik, walaupun gambarannya taat kepada Allah, tapi malah menyeret yang si pelaku kebaikan ini ke jurang neraka. Wa'iyadzubillah. Simpan aja, udah pelihara aja, nggak usah dibahas, nggak usah disebut-sebut, nggak usah diingat-ingat, selesai. Sudah Allah yang simpan gitu, jangan diambil lagi gitu. Itu namanya ikhlas ya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ke As-Sakhra namanya. Ada satu batu di Masjid Al-Aqsa itu, dari situ mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi sudah diangkat perjalanan mi'raj, ya. Nah, ini mi'raj sekarang ini dalilnya bukan lagi di surat Isra, tapi di surat An-Naml, ya. Dari ayat 1 sampai bukan An-Naml, An-Nujum, surat An-Najm, ya. Dari ayat 1 sampai ayat 18. Nah, itu menjelaskan tentang mi'raj, ya. Surat An-Najm, kalau ente punya aplikasi buka itu Al-Quran, baca teksnya, artinya. Nah, di situ dalil mi'raj. Jadi kalau sudah dalam Al-Quran kita bulan berbicara, tidak bisa kita kecuali iman yang menerimanya. Jangan pakai logika. Tapi perjalanan ini, ya, semua itu di luar logika kejadian yang didapatkan oleh Nabi ini, yang disaksikan oleh Nabi itu di luar logika. Makanya jangan tangkap dengan logika, tangkap dulu dengan iman. Nanti baru logika bertanya, baru akal bertanya untuk memantapkan iman tadi yang diterima sama iman ini tadi. Biar apa? Biar tidak bimbang, biar tidak ragu, biar tidak ingkar kufur, ya. Tangkap dengan iman, silakan, dipersilakan akal bertanya, kaji dan cari dengan ilmu. Baru mantap kau punya hati menerima daripada hal yang di luar akal. Ketika aku diperjalankan dan dimi'rajkan, kata Rasul, sampai pertama di langit dunia, sampai di langit dunia. Allah alam di mana langit dunia ini? Apa langit pertama atau di atas sudah keluar dari bumi ini, udah sampai mentok langit yang kita lihat setiap hari siang itu langit, itu kan bukan di langit yang kita lihat, itu bukan di dalam bumi, itu di luar bumi. Itu yang bawa anaknya tolong diperhatikan, jangan sampai anaknya nangis, ya, lari sana lari sini, tolong diperhatikan anak-anaknya, ya, nanti mengganggu kita yang sedang ta'lim ini. Sampai di langit dunia, Nabi melihat apa yang dilihat sama Nabi yang tidak pernah dilihat sama Nabi. Ini sesuatu yang ajaib, yang mengagumkan. Nabi melihat ada ayam jago. Ayam jago. Tahu ayam enggak? Ayam jago. Iyalah, masa enggak tahu? Siapa kalian kalau enggak tahu ayam? Manusia bukan? Bukan manusia. Warnanya putih, tapi putihnya enggak putih yang pernah dilihat sama Nabi. Ini warna apa? Tapi warna putih itu enggak pernah dilihat sama Nabi, putihnya itu. Pokoknya putih. Ayam jago ini warnanya putih. Tapi putihnya betul-betul putih, kata Nabi. Tidak pernah aku lihat warna putih seperti ini. Nah, nanti mungkin kita melihat itu semua ada di surga tuh, ya. Nggambarinnya aja nggak bisa, lintasinnya aja nggak bisa, ngebayanginnya kagak bisa. Walahu zaghab akhdar tahta rishuhu. Dia punya jakun. Tahu jakun nggak? Apa yang menggentol di situ ayam? Jeger. Kalau jakun tuh gimana? Oh, ini jakun. Ini jeger. Oke. Jeger ayamnya warna hijau. Tapi kata Nabi, hijaunya tidak pernah aku lihat. Ajib nih hijaunya. Ya, ente mejem mata, merem, bayangin, nggak bakal kebayang nanti hijaunya bagaimana. Ya, hijau masker, ya ente pernah lihat. Hijau kopiah nih, ya ente udah lihat. Tapi Nabi pun tidak pernah melihat hijaunya. Ini sesuatu yang ajib gitu loh. Ya. Dia punya kepala ayam ini itu, terletak
di paling bawah kerajaan Allah, Arsy. Kepala ayam itu ada di bawah Arsy-nya Allah, dan mempunyai dua kepak sayap. Atau kepak nggak? Kepak ya, bahasa sini apa kepak? Kalau sayap kan bahasa Indonesia, kepak itu bahasa kepak ya. Ya, umumnya udah ya, ada dua sayap, dua kepak. Bukan kapak, kepak. Bukan yang dimakan di laut itu, apa namanya itu? Kapah, lain lagi, itu sepupunya. Kalau ini ayam ngebentang, membuka dia punya sayapnya, ternyata lebar sayapnya kanan dan kiri itu sampai ke ujung barat dan sampai ke ujung timur. Masya Allah. Ini di langit pertama Nabi saksikan, Nabi dapatkan itu. Astronot aja keluar dari bumi kagak ngeliat. Ya. Berarti bukan di situ langit yang dimaksud. Langit dunia ini bukan ketika keluar dari dunia itu masih langit. Matahari, bintang yang kita lihat di malam hari itu masih di kolong langit gitu. Ujung langitnya Allahu alam. Nabi tidak pakai oksigen. Bukan kayak film Aladdin pakai sejarah terbang. Buruk. Ya, tidak ada manusia yang bisa melampaui hal itu. Ya, kita di ketinggian berapa aja susah bernapas sudah. Kadar oksigennya sudah sangat tipis. Ya. Ini Nabi keluar dari bumi, lewatin langit. Gak ada oksigen. Beli dulu oksigen gitu, sedot, bawa sudah sampai langit begitu bisa bernapas? Agak. Mana ada gak oksigen yang seperti rumah sakit sekarang untuk bernapas kalau di luar angkasa. Gak ada pakai oksigen Nabi. Dan ini ayam jago, ya. Di sebagian malam, bukan waktu malam, sebagian malam. Ya, sebagian malam. Selalu setiap hari dia melebarkan sayapnya, dia membuka sayapnya di sebagian malam. Nanti ente paham maksud sebagian malam ini tanpa saya harus uraikan, karena saya ketika baca ini hadis udah ngeh. Kapan waktu sebagian malam itu? Langit masih gelap tentunya. Lalu dia berucap, ini ayam jago, ucapannya apa? Bertasbih kepada Allah. Ya, dia bertasbih, makanya di antara tasbih ruku dan sujud Nabi jelaskan apa? Tasbihnya tumbuh-tumbuhan dan binatang, ya, mereka itu bertasbih. Nah, ini ayam juga bertasbih. Jadi semua binatang itu bertasbih sebetulnya. Kuping aja kita nggak dengar nih, ya. Dinding, pohon-pohon itu bertasbih semua kepada Allah. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah kecuali mereka itu bertasbih. Mau itu binatang ataupun itu tumbuh-tumbuhan. Manusia aja yang kadang-kadang malas bertasbih. Kalau lagi butuh duit, iya bertasbih, sholawat, banyak doa, istighfar, macam-macam. Udah dapet duit, berjoget. Apa tasbihnya ini ayam? Subhanal malikul quddus, Subhanal malikul quddus, Subhanal malikul quddus al-kabiril muta'al, la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Di sebagian malam. Ana mau tanya ente, ini doa tasbih Subhanal malikul quddus. Tuh, kalau seandainya di Khulasah Madat nih, ada enggak? Ada. Jam berapa biasanya ini dilakukan? 1/4 malam, 1/3 malam terakhir, 3:30, ya, jam 4, karena 1/3 malam terakhir itu masuk jam 2-an atau 1:30 setelahnya sampai fajar. Itu masih di sebagian
sebagian malam. Dan disitulah ya, ketika sampai di waktu tersebut, ini ayam bertasbih kepada Allah Subhanal Malikul Quddus Al-Kabirul Muta'ala ilaha illallah Al-Hayyul Qayyum. Kalau dia udah bertasbih itu ayam jago, sabbahat dika al-ard kullaha, semua ayam jago yang ada di bumi bertasbih, berkokok, apa namanya, berketuk ya, berkokok. Karena ada yang ujungnya, imamnya, komandannya udah duluan. Jam berapa ayam berkokok? Udah langit terang atau umumnya masih gelap? Sebagian malam kan? Ente data apa namanya, mau ke masjid, pulang dari masjid, ya lewat ayam sampai kibas kepala, ini enggak dia? Kuk, anak imamnya udah duluan. Oh. Kalau kita yang nggak tahu, nggak ngerti selama ini, yang kita pahami apa itu ayam berkokok? Artinya apa? Tanda matahari mau terbit, udah mau pagi, udah mau ada matahari mau terbit, mau bercahaya, udah langit mau terang. Ayam berkokok hari mau pagi. Nah, kan gitu. Oh, ternyata tidak. Besok-besok ente kalau ngelihat ayam berkokok, habisnya ente bertasbih kepada Allah. Tiap kali engkau melihat ayam berkokok, ya, engkau akan bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Dia aja tiap hari bertasbih, masa gua kagak? Ya, karena udah ada panglimanya dulu bertasbih. Jadi ayam, semua ayam jago yang berkukuk itu, ya, semua yang ada di atas muka bumi Allah itu karena sudah ada yang bertasbih terlebih dahulu. Memang kita dengar suaranya kuku gitu ya. Nah, coba ente deketin lagi telinga ente. Jarak 1 cm kah dari mulutnya waktu dia berkokok itu. Bila perlu pakai apa namanya, stetoskop tuh lah. Stetoskop untuk dokter tuh. Saat dia berkokok ente tempelkan di dadanya atau di tenggorokan dia. Dia kuku-kuku, di stetoskopnya ente bilang Subhanal Malikul Quddusul Kabirul Muta'ala ilaha illa Al-Hayyul Qayyum. Biasanya siup ente. Nah, Nabi aja sampai kagum dengan kebesaran Allah seperti itu. Ya. Lalu naik ke langit kedua. Nah, ini di langit pertama Nabi dapatkan itu, ya. Dan terbuka langit kedua pintunya. Ketika ditanya sama penjaga langit, siapa? Muhammad. Disambut lagi Nabi Muhammad dan dibukakan pintu. Terus seperti itu, tiap naik langit 2, 3, 4 sampai ke langit ke-7. Sampai di langit ke-7, udah masuk ke langit ke-7, udah melewati langit ke-7, ada tingkatan lagi yang di situ Nabi lewati. Jadi udah habis langit ke-7, belum habis itu, masih ada fase lagi. Nah, di situ Nabi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di atas kursi di depan pintu surga. Duduk di kursi di depan pintu surga, dan di sekitaran ini orang yang duduk ada beberapa kaum, beberapa umat ikut duduk juga. Wajahnya itu bercahaya semua, tubuhnya semua itu memancarkan cahaya, ya, kecuali yang duduk satu tadi, ya. Cahayanya sampai ke lehernya, ya, putih, leher ke atas cahayanya berwarna hitam.
bukan artinya gelap. Ya. Nah itu Allahu alam hakikatnya bagaimana. Bagian kepalanya hitam, tapi cahaya. Hitam yang dimaksudkan di sini bukan hitam gelap pekat. Kalau kita tahu kan hitam itu gelap ya. Tapi enggak, ternyata hitamnya itu bukan hitam gelap, tapi simbol kalau dia adalah pemimpinnya, pemimpin kaum ini tadi. Nabi bertanya, dijawab oleh Jibril, yang duduk bersandar di kursi itu adalah Nabi Ibrahim, dan yang di hadapan-hadapan itu adalah umatnya yang beriman kepadanya. Ya, sampai mati dia bawa imannya kepada Nabi Ibrahim. Segelinting, tidak banyak. Segelinting. Nabi Isa itu beratus tahun dakwah itu yang beriman cuma 12 orang. 12 orang. Nabi Nuh 900 tahun. Ya. Nabi Musa sekian ratus tahun. Ya Allah, nggak sampai 100 yang beriman. Nabi Muhammad 23 tahun. Allah, ada bukan keberkahan Nabi Muhammad. Mati dalam keadaan iman. Mudah-mudahan mati dalam keadaan iman. Lalu sampai ke fase berikutnya, Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad, ini tempat yang kita sampai saat ini namanya Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap hari itu 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar. Tiap hari itu masuk ke Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat. Ya, besok nanti 70.000 malaikat lagi, yang udah masuk kagak keluar masuk. Makanya tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat Allah kecuali yang menciptakannya. Tidak ada yang mengetahui hakikat ruh kecuali yang menciptakan ruh. Malaikat Allah, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Yang penting wajib kita beriman 10 yang mesti kita imani dan kita hafal tuh. Ya, jangan nama artis aja ente kenal hafal, tapi 10 malaikat kagak tahu. Jibril, Mikail, berikut dengan tugas-tugasnya, hafalin tuh. Anak-anak kita diajarkan, dikasih tahu. Gala sallallahu alaihi wasallam fa'ata bi Jibril. Baru setelah itu sampai Nabi dibawa ke tempat fase berikutnya, namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini, intaha itu artinya mentok, batasan terakhir, tapi belum terakhir. Ya, di atas Sidratul Muntaha itu ada namanya Baitur Rafraf. Allahu alam apa nama maksudnya. Ya, Baitur Rafraf ini pokoknya nama, dikasih nama, itu lokasi gitu nah. Ya, tingkatan-tingkat di atas Sidratul Muntaha namanya Ar-Rafraf. Ya. Di Sidratul Muntaha Nabi melihat ada pohon. Ya. Pohon yang mana daunnya, satu helai daun pohon itu nutupi dunia ini. Besarnya. Di Sidratul Muntaha tuh pohonnya gede. Daunnya, satu helai daunnya itu menutup, bisa menyelimuti bumi ini. Jadi bagaimana pohonnya kalau besarnya daun kayak gitu? Dan dia punya ranting. Dia punya ranting
mengeluarkan 4 sungai. Setiap ranting pohon itu mengalir darinya 4 sungai. 2 sungai zahir, 2 sungai batin. Bayangin sendiri aja lah. Lalu Jibril bertanya, Nabi Muhammad bertanya, jawab sama Jibril, amal batinan fafil jannah. 2 sungai yang batin itu adanya di dalam surga nanti. Wa amma zahiran fannail wal furat. Sungai Nil dan sungai Furat. Itu ada di dunia namanya, tapi bukan yang ada saat ini. Sungai Nil ada ya, yang menyambungkan benua Eropa sama India kah? Afrika. Ya. Tapi bukan yang dimaksud itu Sungai Nil, mungkin namanya sama. Ya, atau sungainya mungkin itu juga yang dimaksud. Ya, dan Sungai Furat itu juga ada. Ya, itu di benua Eropa. Nggak tahu menyambungkan kemana itu. Tapi Allahu a'lam bil haqiqah. Ya. Apa yang dimaksudkan 2 sungai tersebut atau bukan? Nah, di situ Jibril juga menampakkan zat aslinya, bentuk aslinya. Yang kedua kali Nabi Muhammad melihat asli Jibril waktu Isra wal Mi'raj. Dan di situ Nabi Muhammad melihat asli Jibril gitu. Ya. Sebagian ulama mengatakan kenapa Jibril menampakkan aslinya dengan izin Allah, karena Jibril memohon kepada Allah dan diizinkan sama Allah. Riwayat yang lain mengatakan karena atas permintaan Nabi Muhammad. Pertama di dunia, pingsan Nabi Muhammad. Nah, yang kedua di sini dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, di batasan yang sudah tidak ada satu makhluk pun ciptaan Allah bisa melewatinya. Ya, ada namanya raf-raf nih tadi. Bahkan Jibril berkata kepada Rasul, ya Rasul, aku berjalan di belakangmu. Loh, kenapa seperti itu? Nanti diarahkan dari belakang, kata Jibril. Artinya itu yang diinjak sama Nabi nggak bisa diinjak sama malaikat Allah siapapun, ciptaan Allah. Dari semua jenis malaikat nggak mampu. Kalau nginjak itu hangus lantainya tadi, bumi yang diinjak tadi. Tapi kaki Nabi bisa. Lalu bagaimana kata Rasulullah? Nanti aku injek, ya, mana yang kau injek. Jadi yang diinjak sama Nabi pas Nabi ngangkat kaki, itu yang diinjak sama Jibril. Makanya awet, nggak hangus Jibril. Berarti kaki Nabi Muhammad bawa berkah juga. Nabi Muhammad kakinya bawa berkah. Jibril aja nginjak apa yang diinjak sama Nabi biar kagak hangus. Malaikat bisa hangus, Nabi Muhammad nginjak itu tempat. Wal Mi'raj Nabi nggak pakai baratnya kaki ayam, bawa sendal. Pokoknya sendal Nabi Muhammad itu betul-betul dijaga sama Abdullah bin Mas'ud. Tiap Nabi buka sendal langsung direbut sama Abdullah bin Mas'ud. Itu bukan yang bawa pakai kresek, kagak. Agak dikini sama dia. Ayo, siapa yang mau ambil nggak bisa udah. Ya. Sampai Nabi butuhkan lagi sendal, baru diletakkan di hadapan Nabi. Sampai sebagian sahabat bertanya, ya Abdullah, bahasanya gini, lebay banget sih lo, sendal sampai begitu. Oh, nanti tidak tahu histori, kata Abdullah. Ini sendal sudah sampai ke arsy Allah. Wah, aku diamanatkan untuk berkhidmat. Cukup aku khidmat dengan megang sendalnya Nabi Muhammad. Biar tidak boleh orang lain menyentuh. Kalau untuk mencoba, tidak ada yang berani. Mereka itu para sahabat paling mulianya adab kalau di hadapan Nabi. Ya.
ngambil barokah, hilang sendal guru. Guru minjem sendal sama sohibul bednya atau beli yang baru ya. Kadang lagi makan minum, ulama lagi makan ngambil memang betul, tapi selesaikan dulu. Ini belum selesai minum gurunya, ulama lah diambil sama muridnya, alasan berkah. Aduh. Selesaikan dulu, udah kagak lagi disentuh sama gurunya, baru izin. Ini masih diminum, masih penuh, baru minum sedikit diambil sama orang. Ada yang seperti itu, mungkin takut diambil sama yang lain duluan, jadi dia dulu yang para sahabat tidak ada yang seperti itu. Adab mereka itu betul-betul. Sampai Nabi bilang sampai riwayat mengatakan karena ala ru'usi mutaiq. Sampai para sahabat tuh kalau di hadapan Nabi itu kayak di atas kepala mereka tuh ada burung, nggak bergerak sama sekali. Burung tuh kalau di tempat sesuatu yang bergerak ada mau dia terbang dia. Para sahabat di hadapan Nabi. Dan disitulah batasan terakhir Jibril mengantarkan Nabi Muhammad ya. Tapi ada satu tirai dari nur. Antara satu tirai ke tirai yang kedua itu masafat, kata Nabi, perjalanan 500 tahun. Mau tembus ke tirai satu, nah dari ruangan ini ke ruang sebelah ini kan tirainya nih, hordeng. Itu tirai perjalanan 500 tahun ya. Baru bisa dilewatin tuh. Yang jaga cuma satu malaikat aja. Di setiap tirai ke tirai itu cuma ada satu malaikat yang bisa menjaga. Itu dengan kuasa Allah, izin Allah. Jibril aja nggak bisa lewat. Bilang Jibril, ini batasan aneh nganter engkau wahai Rasulullah. Loh, kok tega ninggalkan saya? Masa seorang kekasih tega ninggalkan yang dikasihnya? Karena kalau aku masuk melewati tirai, musnah sudah. Tak bisa, karena tidak ada satu malaikat pun yang bisa melewati ini dan mendapatkan izin, kecuali yang diizinkan Allah untuk menjaga itu sekat tadi, batasan itu. Satu sekat ke sekat yang kedua perjalanan 500 tahun. La ilaha illallah. Dan hanya engkau yang mampu melewati. Sendiri loh Nabi, sendirian. Oke lah, dari Masjidil Haram ada yang nemenin ke Masjidil Aqsa, ke langit pertama 2, 3, 4 terus sampai ke Rafah, tidak ada lagi berani nemenin. Wah, Nabi Muhammad manusiawi, sifat manusia, khawatir kayak apa, bukan takut, namanya tempat yang belum pernah disinggah. Ya bahasanya takut lah gitu. Nggak ada teman, kesepian. Nah, saat di situ dirasakan oleh Nabi, Allah menghibur Nabi dengan didengarkan kepada Nabi suara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan suara tapak kaki Bilal bin Rabah. Jadi penghibur. Nah, ini suara Sayyidina Abu Bakar. Sampai Nabi bertanya, masa Sayyidina Abu Bakar udah duluan? Ya, kok bisa sampai ke tempat ini gitu? Terus suara berjalan sendal, tapak sendal Bilal bin Rabah, Nabi tahu. Muadzinnya Rasulullah. Kok ada suara tapakan Bilal? Nah, terhibur Nabi sudah, ya kan? Ada teman ngerasa dihibur sama Allah, diperdengarkan. Jadi Jibril aman meninggalkan Nabi, menunggu standby. Nah, Nabi diambil sama itu malaikat penjaga sitar itu, melewati cahaya yang perjalanan satu sitar ke sitar 500 tahun namanya, kata Rasul, dilewati dalam waktu sekejap, hingga sampai ke tempat yang tidak ada makhluk ya, bisa sampai ke situ kecuali Nabi Muhammad, dan disitulah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Ya. Tapi Nabi di dalam riwayat tidak bisa mengangkat kepala, apalagi melihat zatnya Allah secara
ru'yah, penglihatan. Karena begitu maha dahsyat wibawahnya Allah. Nabi hanya bisa menundukkan kepala dan Allah mengucapkan tahiyat kepada Nabi. Ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawat thayyibatu lillah. Nabi mengawali, dibalas sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullah wabarakatuh. Nabi tidak lupa kepada kita orang-orang yang beriman yang ada di bumi, yang ada di dunia, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kayak kan ditarik juga nama orang-orang saleh sama Nabi, masih di dunia. Dan di situ Nabi mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Ini 50 waktu ini sempat jadi pembahasan. Ya, makanya saya awal-awal tadi mengatakan tangkap dengan iman, bukan dengan logika atau dengan ilmu saja, bukan dengan akal. Kalau akalnya nggak diikat sama iman, liar. Kalau ilmunya kagak diikat sama iman, sembarangan yang diucap nanti. Tangkap dulu dengan iman, persilahkan akal bertanya, kaji dengan ilmu. Ya. Karena manusia ini kan terkadang kalau tidak masuk akal, tidak mau terima. Harus terima akal. Termasuk masalah sholat ini. Mereka orang-orang yang mereka berilmu loh, hafal Quran, banyak hadis gitu. Tapi itu tadi liar, dia punya akal. Khurafat, Mu'tazilat, Israiliyat, apapun bahasa yang disebutkan oleh mereka yang entah kemana dia punya pemahaman keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu salah satu bentuk kalimat-kalimat mereka itu menghancurkan keyakinan kita orang yang beriman, merontokkan keimanan kita kalau kita tidak cermati dengan betul. Mereka mengatakan kalau paham Israiliyat mengatakan Nabi Musa lebih agung dari Nabi Muhammad, lebih mulia. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad bolak-balik. Ketika sampai ke Nabi Musa, balik lagi minta keringanan, dari 50 sampai 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Kan begitu prosesnya. Ayo, berapa kali Rasulullah bolak-balik? Dari ketemu Nabi Musa, balik lagi ke Hadratillah, balik lagi 9 kali bolak-balik tuh. Bahasa Israiliyat, pemahaman mereka, Nabi Musa lebih mulia dari Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad bolak-balik minta pendapat sama Nabi Musa. Bahasa Mu'tazilat, tidak mungkin Allah tidak tahu kalau umat Nabi Muhammad kagak mampu sehari semalam 50 waktu. Ya, tidak mungkin Allah tidak tahu. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad itu waktu Isra, waktu Mi'raj 9 kali bolak-balik ketemu Allah. Mereka tuh yakin gitu loh. Mereka meyakini Nabi Isra, Nabi Mi'raj, tapi di dalam proses perjalanan ini, ya, ada kalanya mereka cerna dengan akal, walaupun mereka berilmu. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita mengajarkan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita, itu tangkap dulu dengan iman, jangan dengan akal dulu, dengan
dengan iman. Karena kalau yang tidak bisa diterima sama akal, ya, maka orang-orang yang beriman yang lainnya itu bisa disesatkannya, bisa tersesat mereka. Dikafirkan tidak mau. Ada Mu'tazilah, mana mau mereka dikafir? Kenapa? Mereka juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia punya logikanya harus diterima dulu dengan akal gitu. Ya kalau memang semuanya patokan dengan akal seperti yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, masalah basuh pemakaian penggunaan khuffain, ya. Lau kana ad-din kullu bil aqli lakana masul khuffain min asfal. Nah, itu kaidah sudah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau seandainya agama itu semuanya harus dengan akal, ya saat wudhu basuh kaki menggunakan khuffain, yang khuffain itu sepatu dari kulit. Kalau di Arab lagi musim dingin boleh pakai itu. Jadi waktu wudhu nggak perlu dibuka lagi, yang diusap khuffainnya. Sepatu kulitnya itu aja yang diusap, sudah dianggap seperti mencuci kaki. Dan hadis mutawatir, lebih daripada 70 sahabat menggunakan itu dan menyampaikan hadis-hadis tersebut. Tapi ketika penggunaan khuffain itu dipraktekkan, dia musafir 3 hari 3 malam, kalau mukim sehari semalam, ya. Nabi menggunakan itu. Kalau kalian belum pernah menggunakan itu, gunakan khuffain namanya. Cari, mungkin di online ada itu jual khuffain, atau kalau ada orang di Arab sana nitip misalnya. Basuhnya itu di atas, ngusap airnya itu waktu nyuci kaki itu dianggap. Bahkan kalau ente ngusap di bawah kagak sah al-khuffain. Nah sekarang pertanyaannya secara logik ya, yang kotor atas atau bawah? Mestinya yang dicuci, yang diusap yang mana? Tapi tidak, khuffain di atas. Ya memang nggak masuk akal kalau ente tangkap dengan akal, tapi begitulah syariat. Tangkapnya dengan iman. Nah baru kelola dengan akal. Satu kencing, satu keluar mani dari tempat yang sama. Ini laki-laki kencing juga keluar mani dari tempat yang sama ya. Keluar mani apa hukumnya? Nah, najis. Kencing hukumnya suci, gitu kan? Kencing hukumnya najis, mani hukumnya suci. Mani itu hukumnya suci, kencing itu hukumnya najis. Tapi ketika keluar mani kok mandi, keluar kencing kagak mandi. Yang keluar suci mandi, yang keluar najis kagak mandi. Masuk akal lah? Atau balik aja dah, dibalikin lah. Kalau yang najis aja kagak mandi, masa yang keluar suci harus mandi? Masuk akal lah? Terima dulu pakai iman. Itu syariat, hukum Allah udah. Baru ente kaji dengan akal. Ente pakai akal. Kalau seandainya kencing tuh sehari berapa kali? Ayo, umumnya aja udah 4 sampai 5 kali kita tulisannya. Kalau ente banyak minum, banyak kencing. Ya enggak? Mau tidur kencing, bangun tidur kencing, habis makan siang, mau mandi sore. Kalau kencing itu yang mengeluarkan najis, wajib mandi. Demam ente setiap hari, so angin ente. Ya masuk akal lah. Oh ternyata keluar mani yang suci ini sifatnya kagak mungkin sehari 5 kali kayak kencing. Beda. Keluar sperma
sama keluar air kencing ya kagak sama, betul lah. Kecuali pengantin baru, ya mungkin sama kayak kencing. Kalau sudah pengantin lama itu tidak berlaku. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan maaf ada yang setahun sekali. Ya. Nah, jadi kalau seandainya keluar sperma itu, kenapa wajib mandi? Padahal dia suci, karena dia sifatnya tidak seperti kencing sehari 5 kali. Ya, jarang. Dan orang yang habis mengeluarkan sperma, sekian persen daya tubuh itu lemes badan dia, terkuras. Makanya dengan mandi seger. Itulah Nabi mengatakan habis mandi, habis keluar sperma, kalau bisa segera mandi, jangan ditunda. Ya. Ente junub, tidur pagi junub, mimpi basah, atau yang suami istri berhubungan, mandinya siang nanti, lemes terus ente dari pagi sampai nunggu siang tuh zuhur. Ya. Mau ngapa-ngapain lemes, mau makan ya lemes badan itu, mau kemana lemes. Tapi kalau sudah mandi seger ente, makanya butuh mandi. Lah kalau kencing wajib mandi, ampun. Ya. Bisa tidak diterima di akal sekarang? Akal baru. Kalau ente langsung terkelola dengan akal, bukan iman dulu, tangkap tuh syariat diambil dulu dengan iman. Ya. Contoh lagi, sholat ame puasa. Perempuan haid kalau puasa sama perempuan haid sama sholat. Yang sholatnya kalau haid diteruskan apa stop? Kalau puasa, lagi puasa keluar haid diterusin puasa apa stop? Stop ya. Kalian nggak usah jawab, kalian haid kah? Yang di dalam saya tanya tuh. Ya, bu, lihat ini. Kalian kalau lagi haid, sholat lanjut kah? Kalau lagi puasa, tetap. Ketika puasa Ramadan datang itu darah haid, maka berhenti. Ya, ibadah puasanya stop sementara. Selesai bulan Ramadan wajib qadha nggak? Oke. Sholat ketika datang haid berhenti juga. Berhenti nggak sholatnya? Berhenti. Ketika suci wajib qadha nggak? Wajib qadha nggak? Jadi perempuan kalau udah suci dari haid, sholat yang dia yang tinggalkan 7 hari diqadha ya? Enggak. Ya kan? Tapi dua-duanya fardu apa enggak fardu? Puasa fardu kan? Sholat juga fardu. Dua-duanya wajib. Kenapa yang satu kagak diqadha, yang satu diqadha? Tangkap dulu sama iman kalian. Nanti baru cerna sama akal. Ya? Tahu nggak jawabannya? Tahu nggak ibu-ibu jawabannya? Kenapa yang puasa wajib qadha, yang sholat kagak? Lah kalau seandainya yang sholat inti diwajibkan qadha, kalian ibu-ibu, ya kalau haidnya 5 hari 6 hari bersih, kalau 14 hari 15 hari, apa ndak ngorong-ngorong ente? Ya. Dan haidmu itu sebulan sekali, sedangkan puasa 1 tahun, dan itu qadha pun masih bisa tidak langsung. Mau langsung bagus, mau bulan 1 puasa, bulan 2 puasa kedua, kalau dia batal Ramadannya 7 hari, berarti selesainya di bulan berapa? Di bulan 7. Panjang waktunya. 1 tahun dia dikasih Allah kesempatan untuk mengqadha. Lah kalau sholat
sholat setiap hari, kagak seperti puasa Ramadan padahal dua-duanya wajib. Nah sekarang masuk akal lah, masuk, bisa diterima sama akal, telah dikaji sama ilmu. Nah ini ya, kajian seperti ini ya, dalam hal sesuatu perkara agama yang berkaitan dengan akal, ilmu dan iman, maka dulu kan iman, baru nanti kaji dengan ilmu. Jangan tangkap dengan akal tiba-tiba langsung diproses, bukan imannya dulu. Salah satunya Isra wal Mi'raj ya. Salah satunya Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi mendapatkan ini, perintah sholat 5 waktu ini, itu masih banyak menjadi perbincangan mereka ahlul ilm, tapi tidak yang tidak mendahulukan iman mereka, sehingga terjadilah di situ salah paham ya, kemudian praktek sesat, menyesatkan, dan dinamakan pengkikisan keyakinan. Apa yang saya maksudkan ini? Apa yang saya maksudkan dari ucapan saya ini? Banyaknya orang-orang ya, sebagian orang yang berilmu di dalam peristiwa sholat 50 waktu sampai menjadi 5 waktu ini ya, mereka tidak tangkap dulu dengan iman, melainkan dengan akalnya. Ini kajian cukup panjang, insya Allah nanti majelis malam Rabu kita lanjut sebagai penutup kajian Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kuatkan iman, dan dijadikan kita selalu hamba yang istiqamah di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu dan kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah dengan kehadiran kita semua hajat kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Undangan putri dari Bapak Jamri Abdullah almarhum dan Ibu Haji Jumairah Jumuriyah dengan putra Bapak Haji Baharudin dan Ibu Hajah Khadijah. Halijah wala Khadijah nih. Halijah wala Khadijah. Khadijah ya, yang betul Khadijah, bukan Halijah. Akdun nikah Jumat 19 Maret 2021. Fatimah Umaimah, spesial penyakit dalam. Ini SPD spesial penyakit dalam enggak? Hah? Apa? Sarjana pendidikan. Dan saudara Aswal suami tertampan, ST ya. Oh. Apa ST? Hah? Oh, sarjana teknik. Insya Allah akad nikah mereka hari Jumat tanggal 19 5 Sya'ban jam 8 pukul 08.00 WIB ya, hari Jumat jam 8 pagi. Tempat Selumit, Jalan Hang Tuah, rumahnya Pak Ali Sahara, tahu kalian. Malamnya Ba'dal Isya majelis di Sebengkok Optik Fokus, kediaman Haji Kashful, pindah ke rumah Pak Ali. Jadi malam Sabtunya, malam Jumat akad, malamnya kan majelis di Sebengkok, pindah ke sana ya, selamatan pernikahan. Kemudian Sabtu tanggal 20 Maretnya jam 10 sampai jam 4 sore. Undangan juga. Apa ini? Resepsi ya. Syukuran pernikahan. Jumat akad, malam Sabtunya syukuran, Sabtu paginya syukuran lagi, syukuran pernikahan, malam Minggunya syukuran lagi. Majelis yang di sini pindah ke rumah Bu Hadijah.
Jadi malam minggu depan di rumah Bu Hadijah ya. Malam Sabtunya di rumah yang di optik pindah ke Selumit, rumah Bu Ali, Pak Ali. Sabtu malam minggunya majelis kita pindah ke Selumit juga, markas di rumah Bu Hadi, Selumit Gang Rambutan. Jadi 4 kali syukuran, 3 kali syukuran. Mudahan jadi keluarga yang selalu bersyukur kepada Allah ya. Dan kita doakan lancar semua urusan mereka ya, dijadikan rumah tangga mereka sakinah mawaddah rahmah. Dan kita doakan anak mereka lahiran kembar 4 yang pertama. Allahu a'lam. Yang belum kawin mudah cepat jodoh. Amin. Paling besar kau punya suara amin Tio. Apa? Ari. Yang sudah menikah mudah cepat dapat momongan. Amin. Dan tidak dianjurkan menambah bini. Amin. Allahu a'lam. الله يا رحمن يا رحيم يا مالك العطاء الفخيم قدوس قدس للصفا الروح وافتح علينا أكبر الفتوح. سلام يا مؤمن وآمن راتي مهيمن عزيز ارفع رتبتي جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ إني بفضلك وثيق يا بارئ إني بفضلك وثيق صور غفار يا قهار وهاب بيتك دائما بدرار رزاق يا فتاه يا عليم إفضاله وخيره عميم يا باسط هبل المنى يا خافض يا رفيع كن عوننا معيز يا مذل هبني عزا سميع يا بصير كل حرزا سميع يا بصير كل حرزا.